punya skill, buat yang lainnya lah punya skillnya di laut doang. Ibarat kata mau diapain nih orang bisanya kerjanya di laut. Terus kalau kita mau kerja kemana-mana harus punya ijazah, sedangkan saya nggak punya ijazah juga, jadi dia mau diapain, susah senang ya udah tetap aja di laut. Bicara tentang kehidupan di Jakarta, mungkin tidak semua orang tahu bagaimana kehidupan sebenarnya di ibu kota. Jakarta telah menjadi ibu kota yang selalu identik dengan segala hal modern. Kemajuan teknologi serba cepat dan ingar-bingar di setiap sudutnya. Terlepas dari semua itu, siapa sangka masih ada ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada laut hitam Jakarta. Kampung Nelayan Cilincing merupakan sebuah perkampungan yang dipadati oleh penduduk asli maupun pendatang dari luar Jakarta yang telah menetap selama puluhan tahun sebagai nelayan tradisional. Kalau boleh tahu sejak kapan Bapak menjadi nelayan di Kampung Nelayan Cilincing ini? Sejak tahun 90. Nelayan di sini udah nggak kayak dulu, Mbak. Jadi udah nggak kayak dulu, Mbak. Kalau dulu mah kita nyari duit 10.000, 50.000 tuh gampang. Sekarang mah 5 hari aja tuh nelayan kita nggak nyacar-nyacar, Mbak. Down terus, kosong terus. Sekarang mah ya kena limbah itu. Jadi bukan ikannya nggak ada, malah pada mati. Pada ngambang. Kalau kan limbah kan kalau ngeluarin nggak siang, malam. Kalau dulu kan nggak ada PT tuh ikan di sini aja masih bisa dipancingin ini, di Kali Cilincing ini masih bisa mancing. Coba sekarang boro-boro ada ikan, satu pun nggak ada. Jadi ya itu, kalau istilah kata mah limbah tuh PT kalau bikin kan cuma 1 tahun. Kenapa bisa 10 tahun nggak bisa habis itu limbah sampai sekarang. Udah penuh kan kalau itu limbahnya, berarti larinya ke laut. Tuh. Ya ada limbah ini apa pabrik koran, cat segala macem lah pokoknya itu udah jadi satu. Makanya di Teluk Jakarta nyari ikannya udah susah, harus ke tengah karena udah perubahan iklim juga. Makanya udah dari dulu juga udah susah nyari ikan di sini tuh, Mbak. Sekarang mah kerang aja, Mbak. Kalau dulu 3 bulan panen, sekarang mah setahun 2 kali karena ya kena limbah. Makanya sekarang kalau kebanyakan makan kerang hijau ya pada berak-berak karena sekarang udah kono kena pencemaran, nggak kayak dulu, udah nggak steril. Bertahan menjadi nelayan tradisional di Jakarta bukanlah hal yang mudah. Bagi para nelayan di Cilincing, untuk bisa bertahan hingga saat ini, mereka harus menerjang badai kehidupan di setiap harinya. Bagaimana tidak, para nelayan di Cilincing ini hanyalah nelayan tradisional yang mengandalkan alat-alat tradisional hasil buatannya sendiri. Tak hanya itu, kondisi laut yang semakin hari semakin memburuk juga terus menjadi badai bagi para nelayan di Cilincing. Sejak akhir tahun 1990-an, Laut Jakarta telah berubah menjadi hitam. Tercemarnya Laut Jakarta ini disebabkan oleh berbagai limbah, terutama limbah industri. Limbah-limbah inilah yang membuat keadaan Laut Jakarta semakin memburuk setiap tahunnya. Semakin buruknya kualitas Laut Jakarta tidak hanya mengancam kehidupan ikan serta makhluk hidup lainnya yang hidup di laut, namun juga mengancam kehidupan para nelayan di Cilincing. Sejak Laut Jakarta tercemar oleh limbah, penghasilan para nelayan terus menurun. Hasil tangkapan yang sedikit dan kualitas ikan yang juga semakin menurun akibat telah terdampak oleh limbah,
membuat kehidupan nelayan di Jakarta semakin sulit. Modal yang dikeluarkan oleh para nelayan untuk membeli solar, bahan makan, dan lainnya jauh lebih besar daripada hasil penjualan ikan yang didapat. Terlebih, saat ini pun harga bahan bakar telah meningkat, yang membuat para nelayan semakin merugi tiap kali pergi melaut. Nama saya Sampur, asalnya dari Indramayu, cuman udah tinggal di sini udah sekitar 10 tahun. Saya nelayan apa aja sih, sedapatnya. Orang nyilem ibaratnya tuh kalau kita masuk air ngelihat kerang ya diambil, ngelihat rajungan ya diambil. Maksudnya kita nyari apa adanya, senemunya. Cuman yang dicari itu semakin kesini semakin gak ada, semakin kurang. Jadi apa ya, ibarat kata mah kalau dulu namanya kerang hijau itu di mana-mana banyak lah. Sampai di pinggir-pinggir juga ada numbu. Kalau sekarang udah nggak numbu di pinggir. Kita pengaruh apa lah nggak tahu. Apakah pengaruh airnya mungkin? Kalau laut sih nggak begitu paham. Cuman yang dirasain itu pencariannya tuh semakin susah. Iya. Ibarat kata dulu yang namanya ikan sembelang itu banyak lah. Sekarang mah kadang-kadang sehari juga nggak nemu. Kadang-kadang nggak nemu gitu. Kalau dulu kan nyari ikan tuh bisa banyak. Kalau sekarang tuh udah kurang, nggak kayak dulu. Ya. Waktu kemarin harga rajungan aja dulu kan bisa nyampe 50 ke atas, sekarang cuma 15.000. Gimana buat pesangon aja, sedangkan BBM nambah mahal ya kan. Jadi kita berangkat dari rumah ke laut itu butuh biaya kan, solar, sedangkan solar aja mahal, itu minimal itu 100.000 biaya buat ke laut. Saya nggak punya skill buat yang lainnya lah, punya skillnya di laut doang. Ibarat kata mau diapain nih, orang bisanya kerjanya di laut. Terus kalau kita mau kerja kemana-mana harus punya ijazah, sedangkan saya nggak punya ijazah juga. Jadi dia mau diapain, susah senang ya udah tetap aja di laut. Kalau pemerintah mau merespon sih ya saya bersyukur karena ada upaya dari pemerintah. Cuman karena pemerintahnya begini-begini aja ya mau diapain juga. Sering. Kalau nih umpamanya kita lapor ya ke apa Sudin atau ke TPI, kita ini ngeluh, tetap aja nggak diinin. Bahkan saya sampai ke ketua koperasi, ya kan, sampai ke wali kota tetap. Ya orang ya nggak ngerti lah urusannya, kalau udah ke dinas atau ke perikanan itu tetap aja Mbak. Solusi mah ada ya itu, ya kalau dikasih berkas ya paling numpuk di situ, udah nggak bisa kita jalan juga nggak bisa. Iya, jadi maunya rapat apa juga kayak orang apa sih gimana kan, kadang-kadang rapat di TPI, rapat di ketua koperasi, sampai rapat ke dinas perikanan, sama aja, tetap dampaknya begitu-gitu aja, nggak bakal bisa naik gitu. Tahu ada apa gitu. Jadi kalau di sono kan kita nanya terus orang sono, udah ntar kita turun ke lapangan. Ya kan, ya turun ke lapangannya, tetap begitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Gimana kita nggak ngerti pemerintah sekarang. Kalau setahu saya sih dulu tuh sudah pernah demo ke mana lah, ke wali kota masalah limbah gitu. Tapi nggak tahu sih ya, saya mah nggak ngerti masalah begitu. Cuman hasilnya ya begini-begini aja, nggak ada perubahan. Soalnya setiap
apa ya, kalau mau musim penghujan begini itu air kotor itu datang. Jadi dampaknya ikan, namanya ikan rajungan pada mati. Saya sih berharap pemerintah itu bisa membenahi laut Teluk Jakarta lah, biar lautnya bersih, biar kita mencari ikan atau kerang itu enak gitu. Terus masalah harga juga biar stabil lah. Sedangkan ini udah mencarinya susah, harganya juga anjlok. Laut Jakarta bagaikan surga bagi para nelayan. Ikan-ikan dengan kualitas unggulan semua ada di Laut Jakarta. Namun, kini Laut Jakarta telah menjelma menjadi laut hitam yang membawa para nelayan ke ujung jurang kenestapaan. Limbah-limbah yang dibuang begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban, seolah menjadi malapetaka bagi para nelayan di Jakarta. Bahkan, rintihan hingga jeritan mereka tak seorang pun yang menghiraukannya. Kalau kita itu kan asli nelayan totok. Nelayan totok nelayan awam. Kita kan gak ada yang ngerti sekolah. Jadi boro-boro mau kerja di darat. Enak gak enak, pahit mau getir, tetap kerjanya nelayan.